Sebelumnya, di Attack on Titan, Eren, Mikasa, Armin, bersama pasukan penyelidik akhirnya berhasil mengalahkan Annie Leonhardt yang sudah terbukti Titan wanita. Di saat yang sama, Connie, Sasha, Rainer, Bertolt, Ymir, dan juga Krista berada di daerah yang cukup jauh dari medan pertempuran. Mereka semua tidak mengetahui bahwa Eren dan kawan-kawan sedang bertarung melawan Annie di distrik Stohes. Hal ini bukan tanpa alasan. Mereka memang sengaja tidak diikut-sertakan dalam pertarungan karena Erwin dan kawan-kawan sudah mencurigai bahwa di antara mereka ada imposter. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul segerombolan Titan yang menuju ke arah mereka. Artinya, jika Titan muncul di tempat ini, kemungkinan besar dinding Rose sudah ditembus. Mereka semua pun segera berpencar untuk mengevakuasi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Salah satu pasukan penyelidik yang bernama Mike mencoba untuk mengalihkan perhatian para Titan. Mike tidak hanya melihat Titan biasa, tapi dia juga melihat Titan yang menyerupai kera. Sama seperti Eren dan Annie, Titan yang satu ini adalah manusia yang bisa berubah. Bahkan, dia bisa bicara dan juga mempunyai kekuatan untuk mengendalikan Titan-Titan biasa. Sayang sekali, Mike tewas mengenaskan dalam serangan ini. Sementara itu, Connie bersama anggota lainnya akhirnya sampai di sebuah desa tempat kelahirannya. Namun, desa itu sangat sepi. Mereka hanya menemukan satu Titan yang tidak bisa bergerak. Setelah itu, mereka segera bergegas melanjutkan penyelidikan ke tempat lain. Setelah 11 jam melakukan penelusuran, mereka sama sekali tidak menemukan lubang pada dinding. Lalu, mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah kastil yang bernama Utgard. Sementara itu, Eren dan kawan-kawan saat ini sedang berada di distrik Stohes. Setelah melakukan pertempuran melawan Annie, mereka dikejutkan dengan Titan yang berada di dalam dinding. Sangat ironis, dinding yang selama ini melindungi mereka dari Titan ternyata juga terbuat dari Titan. Tak lama kemudian, mereka pun menerima kabar tentang kemunculan Titan di dinding Rose. Belum sempat beristirahat, mereka pun segera bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Mereka pun singgah sementara di distrik Ermik untuk mempersiapkan peralatan 3D manuver dan lain sebagainya. Di sana, mereka juga mendapatkan beberapa informasi baru. Seorang pendeta pemuja dinding yang bernama Nick memberitahu mereka satu rahasia yang penting. Ini, dia tidak akan membeberkan semua rahasia yang diketahuinya. Akan tetapi, dia bisa memberitahukan nama seseorang yang berkaitan dengan semua rahasia ini. Dan orang itu adalah Crystal Lens. Tentu saja, Eren dan kawan-kawan sangat terkejut mendengar pernyataan ini. Mereka tidak menyangka bahwa teman seangkatan mereka adalah seseorang yang sangat penting. Tak lama Mikasa yang berhasil menebas syaraf pada lutut. Di tengah-tengah diskusi, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan Titan. Biasanya, Titan tidak bisa bergerak ketika malam. Namun, Titan-Titan ini berada di bawah kendali Beast Titan. Serangan ini pun menewaskan 4 orang dari pasukan penyelidik. Kini yang tersisa tinggal Rainer, Bertolt, Connie, Krista, dan Ymir. Mereka benar-benar terjebak di kastil itu. Mereka tidak bisa melawan ataupun lari karena mereka tidak membawa 3D manuver. Kemudian, di saat-saat terakhir, Ymir menunjukkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan. Dia berubah menjadi Titan di hadapan semua orang. Dia pun bertarung hingga pagi tiba. Namun, karena saking banyaknya, Ymir hampir mati dimakan gerombolan Titan. Lalu di saat-saat terakhir, Eren dan kawan-kawan datang menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, mereka semua berhasil selamat. Dan di saat yang sama, identitas Ymir sekarang sudah diketahui semua orang. Setelah kejadian itu, Krista mencoba menjelaskan bahwa Ymir berada di pihak manusia. Dia juga mengungkap identitasnya sendiri di hadapan semua orang. Jadi, nama Krista yang asli adalah Historia Reis. Nama Reis sendiri merupakan keturunan raja yang menguasai dinding. Lalu mereka semua membahas tentang tidak adanya lubang pada dinding. Di saat mereka semua kebingungan, Rainer membicarakan sesuatu dengan Eren. Rainer berkata, 5 tahun yang lalu, kami menghancurkan dinding dan mulai menyerang umat manusia. Aku adalah Titan Armor dan Bertolt adalah Titan Kolosal. Tujuan kami adalah memusnahkan umat manusia yang ada di dalam dinding. Tapi, sekarang kami tidak perlu melakukannya lagi. Eren, kalau kau setuju ikut bersama kami tidak akan menghancurkan dinding.
Mendengar semua itu, Eren masih bersikap biasa saja karena sehari sebelumnya dia sudah mengetahui informasi ini. Eren tetap tenang dan berusaha menjalankan rencana yang sebelumnya. Namun, Reiner dan Bertolt memutuskan untuk berubah menjadi Titan saat itu juga. Tentu saja, hal ini membuat emosi Eren memuncak. Dia pun juga berubah menjadi Titan lalu bertarung melawan Reiner. Sementara Hanji bersama anggota lainnya berusaha bertarung melawan Bertolt. Titan kolosal memang berukuran sangat besar, namun mempunyai kecepatan yang lambat. Tim Hanji bisa dengan mudah mencapai leher Bertolt, namun Bertolt mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan uap panas. Alhasil, pasukan Hanji semuanya terhempas karena uap panas. Sementara itu, Eren juga merasa kesulitan melawan Reiner karena sekujur tubuh Reiner dipenuhi dengan armor. Dia tidak mempan dipukul dan tidak mempan ditebas juga. Kemudian, di tengah-tengah pertarungan ini, Eren mengingat latihannya bersama Annie. Dia pun menggunakan teknik kuncian yang dipelajarinya dari Annie. Eren berhasil mengunci Reiner, bahkan hingga memutus tangannya. Namun pertarungan ini masih belum selesai. Kali ini, Eren berusaha untuk mengunci kepala Reiner. Dia juga dibantu Mikasa yang berhasil menebas syaraf pada lutut Reiner. Eren hampir saja menang dalam pertarungan ini. Namun di saat-saat terakhir, Bertolt menjatuhkan dirinya hingga menyebabkan ledakan yang besar. Ledakan itu membuat Eren kalah dan pada akhirnya Reiner dan Bertolt berhasil melarikan diri dengan membawa Eren dan juga Ymir. Beberapa jam setelah kejadian itu, sementara itu kelompok Reiner saat ini sedang istirahat di sebuah hutan. Biar bagaimanapun juga kekuatan Titan memiliki batas tertentu. Apalagi setelah melakukan pertarungan yang sengit, bisa dipastikan mereka semua merasa kelelahan. Di sini juga terungkap bahwa Ymir adalah seseorang yang berasal dari tempat yang sama dengan Reiner. Namun, meskipun dia imposter, akan tetapi dia tidak mempunyai tujuan untuk memusnahkan manusia. Terbukti ketika dia berada di Kastil Utgard, dia rela mengorbankan nyawa demi Krista dan teman-teman lainnya. Ymir dulunya adalah Titan biasa. Kemudian, suatu hari dia memakan salah satu teman Reiner yang bernama Marcel. Setelah memakan Marcel, Ymir kembali menjadi manusia, dan sekarang dia bisa berubah menjadi Titan. Jadi sebelum menghancurkan dinding, Reiner, Bertolt, dan Annie sebenarnya mempunyai satu teman lagi yang bernama Marcel. Mereka berempat sekarang berada di tubuh Ymir. Artinya, kekuatan Titan bisa berpindah dari manusia satu ke manusia lainnya. Di sini terungkap bahwa Titan dulunya adalah manusia. Jika Titan biasa memakan manusia yang mempunyai kekuatan Titan, maka Titan biasa akan berubah kembali menjadi manusia. Ymir juga merupakan seseorang yang cukup unik. Dia berada di posisi netral. Mencoba menawarkan kesepakatan pada Ymir. Reiner berjanji akan menyelamatkan Historia jika Ymir bersedia untuk bekerja sama. Akhirnya, mereka pun bersepakat. Tak lama kemudian, pasukan penyelidik akhirnya datang. Hal ini, Erwin memancing gerombolan Titan untuk menghentikan Reiner. Rencana Erwin berhasil. Pergerakan Reiner tertahan dan akhirnya Eren berhasil diselamatkan. Setelah menyelamatkan Eren, mereka semua segera mundur. Tentunya, Reiner tidak akan tinggal diam. Dia melemparkan Titan ke arah pasukan penyelidik. Lemparan Reiner juga berhasil mengenai Eren dan Mikasa. Kemudian, Eren bertemu dengan Titan yang dulunya memakan ibunya. Hannes mencoba bertarung melawan Titan itu, namun pada akhirnya dia tewas. Kemudian di saat-saat terakhir, tiba-tiba saja Eren mendapatkan kekuatan baru. Tanpa disengaja, tiba-tiba dia bisa mengendalikan Titan-Titan biasa. Kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Beast Titan. Berkat kekuatan ini, Eren bersama pasukan penyelidik berhasil selamat. Atas semua kejadian kali ini, Erwin bersama pasukan penyelidik akhirnya mengetahui beberapa kebenaran dari dunia. Pertama, dinding yang terbuat dari Titan. Kedua, Titan yang dulunya adalah manusia. Titan-Titan yang muncul di desa Koni sebenarnya adalah masyarakat dari desa itu sendiri. Hal inilah yang menjelaskan kenapa Titan tiba-tiba muncul meskipun tidak ditemukan lubang pada dinding. Penyebab dari semua ini adalah Beast Titan. Dia menyusup lalu merubah orang-orang menjadi Titan, lalu dia mengendalikan mereka